Bapak Ibu yang terkasih, berjumpa lagi kita di dalam khotbah online di minggu terakhir di bulan Agustus. Wow, sungguh sesuatu yang luar biasa. Kita tidak terasa sudah mulai masuk di bulan September di minggu depan. Kita percaya ini semua anugerah Tuhan ya Bapak Ibu. Kita bisa ada sampai hari ini. Sebelum kita mau mendengar apa yang menjadi isi hati dari Tuhan buat kita sepanjang minggu ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat segala anugerah, buat segala kebaikan-Mu, buat segala apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa bernafas, menikmati hidup, menikmati kasih karunia, bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan Yesus. Bapa, bicara buat kami pada hari ini Tuhan, lewat hamba-Mu, segala persiapan hamba taruh di bawah otoritas-Mu, tubuh, jiwa, dan roh Tuhan. Dan biarlah apa yang keluar dari mulut hamba ini adalah hikmat ilahi, bukan hikmat manusia. Roh Kudus yang bicara Bapa di dalam nama Yesus. Berdoa buat setiap yang mendengar pada pagi hari ini, hamba percaya semua punya tanah hati yang lembut yang mau ditanam sama benih firman Tuhan. Dan setiap yang mendengar mengalami perjumpaan dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, di minggu terakhir kita sudah sama-sama belajar sepanjang bulan ini tentang healing the land. Dan memang tidak kebetulan apa yang lagi terjadi di bangsa ini gitu ya, kita melihat musim yang sudah mulai tidak jelas gitu kan, musim kemarau yang panjang gitu, dan kemudian terjadi banyak kebakaran hutan, situasi ekonomi yang tidak menentu, bahkan pemerintahan yang cukup membuat kita untuk berdoa gitu kan, buat negeri ini, buat bangsa ini gitu. Dan memang Tuhan udah kasih ini di hati kita sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan kasih ini di hati kita? Karena memang bayangkan dari 2000 tahun yang lalu ketika Alkitab ini disusun gitu kan di kanan, dan kita melihat bahwa firman Tuhan sampai detik ini masih relevan. Itu yang saya percaya gitu kan. Karena apa? Memang firman ini memang untuk kita semua, untuk bagaimana kita menjalani kehidupan selama ada di bumi ini gitu. Dan saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, bahkan ketika Rock Ministry membawakan sebuah tema tentang healing the land gitu. Mari kita baca dulu ayatnya, tapi sebelum baca ayat saya kasih judul sesuai dengan outline khotbah di minggu ini, yaitu dari pemulihan kepada kebangkitan. Ayatnya ayat nats kita di 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini sebuah doa yang harusnya memang kita naikkan saat-saat ini gitu ya. Bagaimana ayo kita merendahkan diri hari-hari ini di hadapan Tuhan. Berdoa, cari wajah Tuhan. Ya, Pak Herol sudah belajar bagaimana menjadi penyembah yang luar biasa, penyembah yang benar. Jadi ayo hari-hari ini kita semakin banyak mencari wajah Tuhan gitu kan. Dan ini yang paling penting, merendahkan diri dan juga nih berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah ini sebuah hal yang kita pelajari luar biasa sepanjang bulan ini, di mana memang kita seperti diberikan sebuah kuk yang baru gitu kan. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berharap sama Tuhan hari-hari ini, mengandalkan Tuhan benar-benar hari-hari ini dengan segala situasi dan keadaan yang kita hadapi. Saya tahu memang ini tidak mudah buat bagi beberapa orang gitu kan. Situasi hari ini saya tahu gitu karena beberapa orang ada yang cerita ke saya gitu mengenai kondisi
kehidupan mereka. Tapi saya melihat di dalam Yesus ada pengharapan yang luar biasa ya. Saya percaya itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Yuk kita mulai semakin melihat Yesus hari-hari ini. Karena kita percaya bahwa Dia nggak pernah tinggalkan kita. Gitu. Yesus nggak pernah tinggalkan kita. Bahkan saya percaya bahwa apa yang kita pelajari sepanjang tahun ini adalah sebuah persiapan yang luar biasa sebagai kita murid Yesus, sebagai kita perpanjangan perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, bayangkan saja, di sepanjang tahun ini kita belajar di The Year of Decision, yaitu di awal tahun kita belajar tentang the valley of decision, di mana kita berada di lembah penentuan, lembah menentukan kita mau ikut siapa hari-hari ini, mau percaya siapa hari-hari ini, gitu kan? Kita dihadapkan pada sebuah pilihan, gitu. Kemudian di kuartal kedua kita belajar tentang compassion for the lost, yaitu bagaimana kita punya hati untuk yang terhilang, gitu. Kemudian kita belajar ini healing the land, yaitu untuk menyehatkan tanah. Ini sebuah hal yang benar-benar untuk kita mempersiapkan kita menjadi seorang murid yang benar-benar gini, serupa dengan karakter Yesus. Karena hidup bukan lagi tentang diri kita. Bayangkan, saya tahu memang situasi tidak lagi memungkinkan hari-hari ini, tapi kita seperti dipush oleh Tuhan, seperti dibawa oleh Tuhan untuk gini, untuk melihat bahwa ada sebuah hal yang lebih luar biasa daripada kita memikirkan soal-soal penghidupan kita, gitu. Tapi kita mulai mencari kehidupan, di mana gini, Tuhan yang akan tuntun kita untuk kita menjadi serupa dengan gambarannya dan kita menjadi perwakilan kerajaan Allah, gitu ya. Saya sangat setuju dengan para bapak-bapak kita yang bilang bahwa kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, tentunya ini kita bicara tentang kehadiran Yesus yang nyata di bumi ini. Kemudian Dia kasih kembali identitas kita, dan kemudian Dia naik ke surga untuk nanti kemudian datang lagi untuk memerintah bersama kita. Nah, ini mereka memakai istilah already but not yet, gitu ya. Jadi sudah ada kerajaan Allah ini sejak Yesus datang ke dunia ini. Kemudian kapan itu digenapi sempurna? Nanti ketika Yesus datang lagi yang kedua untuk memerintah bersama kita di bumi ini. Nah, ini apa yang terjadi dalam jeda waktu antara kenaikan Yesus sehingga sampai pada kedatangan. Nah, kita berada di dalam platform itu hari ini, di dalam kondisi bahwa kita sedang menunggu dan menantikan Yesus untuk datang yang kedua kali. Dan biar kerajaannya ditegakkan di muka bumi ini. Dan pada saat itu, wah ini janji Tuhan nih. Wahyu 21 ayat 5. Kita baca ya, Wahyu 21 ayat 5. Lalu Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Nah, ini yang lagi kita nantikan. Lihat, Yesus akan menjadikan segala sesuatu itu baru. Segalanya, bahkan tubuh kemuliaan pun diganti dari tubuh kita yang hari ini kita sangat berjuang untuk hidup sehat. Itu Tuhan kasih yang baru. Gitu. Jadi sampai saya percaya bahwa kita pun dipulihkan secara utuh ketika nanti Yesus datang yang kedua kali dan memerintah bersama kita. Ini sebuah gambaran yang memang kita nantikan sama-sama gitu ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, persoalannya sekarang begini, ini kita dalam fase menunggu, fase yang kita nanti-nantikan gitu kan. Kapan? Nah, nggak ada yang tahu kapan gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan di jeda waktu ini itu yang sangat penting gitu. Nah, pelajaran hari ini kita sama-sama belajar karena saya belajar juga Bapak Ibu. Apa yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita hidup di jeda waktu kita menunggu ini. Apakah kita menjadi seorang murid yang benar-benar hidup serupa dengan Yesus, menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini, atau kita hanya menunggu saja. Gitu. Karena memang waktu ini saya mau bilang,
waktu ini bisa saja sebentar lagi. Bisa saja nih saat saya lagi menyampaikan apa yang saya lagi sampaikan ini, 5 menit kemudian Yesus datang. Bisa saja, bisa saja. Atau bisa saja 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, kita tidak tahu. Maka Matius 24 ayat 42 bilang begini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lihat, ini yang penting. Kata berjaga-jagalah, ini yang penting yang kita mesti lakukan hari-hari ini. Berjaga-jagalah. Ya, kita tahu sama tahu. Kehidupan manusia di akhir zaman semakin cinta akan uang, ya kan? Bagaimana kehidupan bahkan gini, memilih pengajar-pengajar yang menyenangkan hati mereka. Mereka mulai gini, mulai mengabaikan untuk pikul salib, untuk ambil dalam penderitaan bersama Yesus. Penderitaan seperti apa sih? Penderitaan yang mematahkan ego kita, keinginan kita sendiri supaya kita seturut dengan kehendak Raja kita, yaitu Yesus. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Makanya perlu gini, berjaga-jaga. Penting sekali kita untuk berjaga-jaga hari-hari ini. Ini bukan sebuah kata-kata yang begitu saja. Ini sebuah peringatan buat kita semua. Bahwa memang kehidupan kekristenan kita hari ini harusnya berjaga-jaga. Untuk apa? Untuk semuanya. Bahkan ketika kita kerja, kita harus berjaga-jaga. Ketika kita dalam rumah tangga, kita harus berjaga-jaga. Ketika kita lagi pelayanan seperti yang saya lakukan hari ini, pun harus berjaga-jaga. Menjaga hati kita benar-benar. Supaya apa? Ketika Yesus datang, ini yang saya mau bilang. Kita siap. Nah, ada firman Tuhan yang lain bilang, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Nah, ini yang saya paling takut. Saya pribadi ya, saya paling takut. Hari-hari ini saya melayani Tuhan dengan sebegitu rupanya. Tapi yang saya paling takut adalah gini. Ada orang yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Dan saya takut saya menjadi orang yang terkemudian, Bapak Ibu. Saya mau tetap hidup dalam konsisten untuk melayani Dia, untuk mengasihi Yesus. Dan ini, tetap percaya sampai Yesus sampai Dia datang ke dunia ini. Karena apa? Hari-hari ini orang sudah mulai tawar hati. Perhatikan, saya sudah lihat, aduh Tuhan Yesus tolong. Saya lihat, kelihatan dari mana? Dari status sosial medianya, dari mereka cara berespon menghadapi masalah. Firman Tuhan sudah mulai hilang dalam kehidupan mereka. Tawar hati, bayangkan, tawar hati. Sampai berani bilang, udah gak usah ngomong Yesus saat ini. Padahal nih, jagalah. Ini yang penting buat saya sampaikan buat Bapak Ibu. Karena, ayo. Ayat tadi benar banget. Rendahkan hati, berdoa, cari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jalan-jalan yang jahat saya mau bilang apa? Berbalik dari tawar hati Bapak Ibu. Berbalik dari ketidakpercayaan kepada Yesus hari-hari ini. Mari menaruh percaya lebih lagi hari-hari ini. Dan saya akan selesaikan khotbah sharing saya pada pagi hari ini dengan bagaimana kita mempersiapkan kedatangannya. Karena ini buat saya sederhana saja gitu. Karena kalau kita ngomong berjaga-jaga, harusnya kita sadar bahwa hidup kita ini harusnya tentang Yesus, bukan tentang kita gitu. Cuma ya memang seperti Alkitab juga bilang, di hari-hari ini orang akan mencintai dirinya sendiri, ya kan? Di hari terakhir dia akan mencintai dirinya sendiri. Tuhannya uang, mamon. Nah, jadi memang berat sekali hari-hari ini. Jadi apa yang mau saya sampaikan biarlah menggugah kita, menyadarkan kita bahwa kita harus hidup sesuai dengan apa yang mau Tuhan untuk kita hidup. Baik, sekarang kita belajar sama-sama bagaimana mempersiapkan kedatangannya. Kita baca dulu sebuah kisah yang luar biasa, ilustrasi yang luar biasa tentang bagaimana kita menantikan kerajaan surga. Ya, Matius 25 ayat pertama sampai 13. Baca sama-sama ya. Ini perumpamaan tentang wanita yang bodoh, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ya, ayat pertama ya. Saya baca sama-sama. Kita baca pelan-pelan ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga. Lihat ya. Pada waktu itu hal
kerajaan sorga, yang dibilang kerajaan sorga ya. Seumpama 10 gadis ya, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Perhatikan dengan baik. Ilustrasi tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu adalah ilustrasi tentang kita hari-hari ini. Gerejanya, saya dan Bapak Ibu. Saya mau bilang lagi, seperti Pak Herold bilang, yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Nah, saya mau bilang, yang sungguh-sungguh itu adalah yang bijaksana, yang tidak sungguh-sungguh itu adalah yang bodoh. Ya, kita langsung ngomong aja apa adanya ya. Terus, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, lihat ya, tetapi tidak membawa minyak. Ya, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Perhatikan ya, perhatikan. Semuanya sama-sama tertidur, sama-sama lengah. Ya, jadi semuanya sama-sama tertidur. Nah, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ya, itu ayat 6. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya, seperti kita tahu tadi, gadis bodoh tidak membawa minyak cadangan. Ya, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, perhatikan. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Perhatikan ya, saya mau garis bawain ini. Mereka yang telah siap sedia. Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Clear ya? Jadi 5 gadis bijaksana yang diterima karena mereka yang bawa. Karena mereka telah siap sedia. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yang bodoh tadi, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Wah, lihat ya. Mereka minta pintunya dibuka. Tapi ini jawabannya. Jawabannya ini buat saya lebih serem daripada, lah kamu kok nggak siap-siapin minyaknya, mana pelitamu gitu kan. Harusnya kan jawabnya begitu kan. Tapi jawabannya nih serem banget menurut saya. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ilustrasi ini sangat menarik untuk menggambarkan kekristenan kita hari-hari ini. Apakah kita menjadi Kristen yang bijaksana atau kita menjadi Kristen yang bodoh? Kristen yang bijaksana adalah Kristen yang mempersiapkan segalanya. Perhatikan ya, baik gadis yang bijaksana maupun gadis bodoh sama-sama mengetahui bahwa mempelai akan datang, ya. Sama-sama tahu bahwa Yesus akan datang kedua kali. Kita semua sama-sama tahu. Perbedaannya adalah ini, di persiapannya. Gadis yang bijaksana mempersiapkan segala sesuatunya. Dia hidup dalam berjaga-jaga, dia hidup dalam persiapan yang sungguh-sungguh. Karena ketika kita siap, kita tahu kita akan menyongsong sang mempelai. Minyak itu bicara apa sih Bapak Ibu? Ini yang mau saya bilang. Minyak itu bicara tentang ada bagian dari kehidupan rohani kita yang tidak bisa dipinjam dari orang lain. Contoh, iman percaya kita sama Yesus. Itu nggak bisa kita pinjam dari istri kita. Kita ngomong, kamu aja yang ke gereja, kamu saja yang beribadah, kamu saja yang berpuasa, kamu saja yang berdoa, saya di rumah saja. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Kita tidak bisa pinjam iman percaya kita dari orang lain. Oh, Pak Herold saja karena Pak Herold gembala, Bapak yang beriman buat bangsa ini. Tidak bisa. Ini harus dari kita sendiri. Ini yang saya bilang, persiapannya itu dari kita. Minyak itu bicara dari kita yang siap sedia. Karena apa? Kalau kita tidak siap sedia, wah,
Ditutup pintu itu Bapak Ibu. Ditutup pintu itu dan lihat, tadi seperti saya bilang, Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Kenapa dibilang aku tidak mengenal engkau? Karena apa? Dalam persiapan, ketika kita menaruh iman tadi seperti tadi saya bilang, yang tidak bisa diwakilkan, dalam persiapan itu, itulah hubungan yang terjadi antara kita dengan Sang Bapa, dengan Raja kita Yesus. Ketika kita mulai menaruh iman dalam segala situasi yang lagi kita hadapin hari ini, tetap menaruh percaya, disitulah Tuhan melihat iman itu nyata nggak dalam kehidupan kita. Atau kita mulai meninggalkan Tuhan hari ini, mulai tawar hati, mulai tidak percaya sama firman. Nah itu yang membuat kita semakin menjauh dari firman, menjauh dari Tuhan, menjauh dari Bapa. Sehingga apa? Bapa saja tidak mengenal kita siapa. Karena kita apa? Kita tidak taruh iman percaya kita. Kita tidak taruh apa yang ada di dalam kehidupan kita sama Tuhan. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita pikir gini, apa yang kita anggap benar itu adalah pikiran saya, cara saya. Saya mau bilang, hari ini sudah kita nggak bisa pakai hikmat kita. Hari ini kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh wajah Tuhan. Bukan sekedar tangan, tapi kita butuh wajah Tuhan hari-hari ini supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kuasanya menjadi nyata. Supaya ini yang penting. Kenapa doa sampai lama banget dijawab? Supaya gini. Supaya iman kita bertumbuh. Iman percaya kita bertumbuh. Dan Tuhan lihat iman kita itu. Bahwa inilah anak yang kukasihi. Murid yang kukasihi. Murid yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah maka yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita dalam waktu jeda ini, waktu dalam menunggu ini. Yang pertama adalah ini, jadilah murid yang berbuah. Ya, Yohanes 15 ayat 8 bilang, dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Lihat ya, bagaimana kita mempermuliakan Bapa? Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Lihat, nggak ada jalan lain. Kita sudah tahu banyak firman. Lagi ya, pilihan di Bapak Ibu. Mau berbuah apa enggak? Menjadi murid yang penuh buah apa enggak? Mau jadi orang Kristen yang bersungguh-sungguh atau yang tidak? Sudah kurang apa pengajaran kita di Rock Balikpapan? Sudah kurang apa lagi? Kita belajar banyak hal firman, bagaimana kita hidup untuk menjadi representatif kerajaan Allah. Kurang apa? Kurangnya cuma satu, bersungguh-sungguh untuk berbuah. Jadi murid yang benar-benar menunjukkan siapa Yesus dalam kehidupan kita. Apa buah-buah itu? Ini Galatia 5, gak ada jalan lain. Ini buah roh, ini yang harusnya berbuah di hidup kita. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lihat ya, ayatnya bagus banget nih. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat berikutnya ini saya baru ketika saya mempersiapkan, saya baru menemukan ayat ini. Wah, ini ternyata keren banget ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, gini, lihat ya. Ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini yang harusnya nyata di hidup kita hari-hari ini. Kita mulai lihat apa maksud Tuhan. Ketika kita ngelihat wajah Tuhan, lihat ya, perhatikan Bapak Ibu. Ketika kita ngelihat wajah Tuhan, berarti kita mau turut apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak pakai kekuatan kita sendiri. Kita tidak pakai hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Semua yang kita lakukan hari-hari ini, isunya adalah tentang Yesus. Kita siap enggak jadi murid yang benar-benar berbuah. Bukan hidup sekedar menunggu kedatangan Yesus. Ya, perhatikan. Orang tidak ini yang penting ini. Orang tidak akan mengenal kerajaan Allah hanya dari apa yang kita bicarakan. Bahkan sekedar saya bicara hari ini, orang tidak akan kenal kita bahwa kita ini adalah murid Yesus dan kerajaan Allah itu nyata dalam hidup kita. Sampai mereka merasakan sendiri lewat kehidupan kita. Kehidupan kita yang nyata, yang berbuah tadi, penuh sukacita, penuh damai sejahtera,
penuh kasih, penuh sabar, penuh kemurahan, penuh kebaikan, penuh kesetiaan, penuh kelemah lembutan, dan ini yang penting, menguasai diri. Ini semua nih, semua ini penting. Hendaknya ini berbuah dalam kehidupan kita, supaya orang lihat, oh ini bedanya murid Yesus. Ini bedanya orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang tidak bersungguh-sungguh hari-hari ini. Nah, yang kedua, ini yang penting juga, pulihkan apa yang ada di depan kita. Lihat ya, ini ayat ini bagus juga nih, Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana, lihat ya, orang-orang bijaksana siapa? Mereka yang sungguh-sungguh, ya. Mereka yang sungguh-sungguh hidupnya, mereka yang disebut murid Yesus. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Ini yang Tuhan mau. Mereka yang siap sedia, mereka yang mempersiapkan minyak adalah orang-orang yang bijaksana yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saya mau bilang begini Bapak Ibu. Saya mau bilang begini. Pulihkan yang ada di depan kita aja dulu. Siapa? Istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan di sekitar kita, kantor, teman kantor. Nah, terlebih dari itu, pulihkan dulu diri kita. Sadari bahwa kita ini perwakilan kerajaan Allah. Sadari bahwa gini, kita ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Sehingga apa yang kita lakukan dalam waktu jeda ini adalah semua tentang Yesus. Gitu. Jadi, ayo, biarkan orang di sekitar kita merasakan tadi itu buah-buah roh kita. Mereka pulih, mereka bersandar kepada kebenaran, menuntun mereka membawa mereka kepada kebenaran firman. Sehingga apa? Hidup mereka adalah hidup yang sama dengan yang kita hidupi, mencerminkan Yesus. Hidup dari nilai-nilai kerajaan, hidup dengan buah roh. Nah, ini yang harusnya kita hidupi hari-hari ini. Siapapun itu yang ada di sekitar kita. Saya tahu dan saya mengerti orang bisa beranggapan buruk tentang apa yang kita lakukan karena mereka berpikir, kamu terlalu suci lah, kamu terlalu kudus lah. Sudahlah, zaman begini hidup integritas. Tapi lihat, pilihan di kita. Apakah kita mau menjadi orang yang bijaksana atau enggak? Itu pilihannya di kita. Ya, saya mau bilang begini, jangan menunggu kesempatan besar untuk melakukan sesuatu yang besar. Lakukan kasih yang sederhana kepada orang yang Tuhan taruh di depan kita. Yuk, kita jadi terang untuk dunia yang semakin gelap ini. Biarlah terang Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita. Lewat apa? Lewat sikap kita hari-hari ini. Saya sudah mengerti banget Bapak Ibu, saya sudah tahu banget dan saya mengalami hari-hari ini bagaimana nilai-nilai kekristenan sudah mulai luntur pelan-pelan. Tapi saya melihat ada orang-orang yang tetap hidup benar hari-hari ini. Dan saya percaya gini, kita yang akan bawa terang bagi mereka semua. Semua untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, ini yang penting, giat dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Hari-hari ini saya tahu situasi dan kondisi membuat kita berpikir keras, membuat fokus kita berubah. Bahkan dalam situasi hari ini, beberapa hari lalu saya ngantar istri saya untuk latihan light dancer gitu di gereja. Ketika saya antar, kemudian saya mesti antar lagi anak, cukup sibuk saya antar istri, antar anak gitu ya. Kemudian ketika pulang dari sini, dari balkoni, begitu jalan turun di rem gitu kan, saya kemudian tiba-tiba seperti ditegur Tuhan bilang gini, dalam situasi hari ini jangan sampai kendor melayani Tuhan. Mungkin ya Bapak Ibu, mungkin kita hari-hari ini lagi dalam posisi terjepit. Mungkin kita dalam kondisi ekonomi yang lagi sulit hari-hari ini. Saya cuma mau bilang, jangan kendor kita melayani Tuhan. Tetaplah giat. Ayat ini bilang kok, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayo,
Semakin sulit keadaannya, semakin susah keadaannya, semakin kita giat melayani Tuhan. Semakin kita memberikan hidup kita. Dengan kita giat melayani Tuhan, ini yang saya percaya. Kita lagi menaruh percaya sama siapa yang kita layani. Lagi ya, dengan kita giat melayani Tuhan, kita lagi menaruh percaya kita sama siapa yang kita layani. Siapa yang kita layani? Cuma Yesus, Raja segala Raja. Dia Raja yang hidup Bapak Ibu. Kalau hari ini kita mulai tawar hati, kalau hari ini kita mulai menjauh, dan sudah mulai kurang kerajinan kita untuk melayani Tuhan. Lihat dengan baik. Lihat, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yesus selalu ada buat kita. Yesus mengasihi kita. Yesus memelihara hidup kita. Yesus membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dia Yesus yang tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya itu selalu iya dan amin. Dan digenapi di hidup kita. Hanya hari ini kita tidak melihat situasi dan kondisi yang baik. Bukan berarti Dia tidak memelihara kita. Bukan berarti Dia tidak ada sama-sama kita. Dia sangat mengasihi kita. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, saya ngomong ini dengan sebuah ketegasan dan dengan sebuah iman. Karena saya lagi mengalami hal-hal yang luar biasa hari-hari ini. Saya lagi menantikan Tuhan. Saya lagi melihat wajah Tuhan. Saya lagi betul-betul mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Karena saya tahu yang kita punya cuma Yesus hari-hari ini. Yang saya punya ya. Ini saya ngomong saya ya, yang saya punya cuma Yesus hari-hari ini. Karena saya tahu Dia benar-benar ada buat saya. Ya, saya akhiri dengan sebuah statement seperti ini. Kita tidak hanya menjadi orang yang menunggu Yesus datang, tapi kita adalah orang yang siap ketika Yesus datang. Pastikan kita jadi murid yang siap. Hidup dengan berjaga-jaga, menantikan Tuhan, hidup dengan bersungguh-sungguh, semakin giat melayani Tuhan, semakin giat menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ingat, kita hidup karena percaya, bukan melihat. Kita tahu bahwa kita melihat keadaan ini tidak baik-baik saja, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Hiduplah dalam takut Tuhan. Ya, semakin dekat kedatangannya, semakin kita hidup dalam takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Sederhana Tuhan, bagaimana kita mau berjaga-jaga hari ini Tuhan. Karenanya kami menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami tahu situasi dan kondisi memang tidak baik-baik saja, tapi kami percaya Tuhan, hidup kami adalah tentang Engkau. Kami mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Engkau Yesus. Engkaulah Tuhan, penyelamat kami. Engkaulah Tuhan, Allah yang hidup, Raja yang berkuasa, yang berdaulat, yang sanggup melakukan yang lebih dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Saya tahu Bapak Ibu, situasi ini memang tidak cukup baik, tapi kita percaya ketika kita akan memberikan persembahan dengan sukacita, Tuhan yang akan mengasihi kita. Itu Korintus yang bilang ya. Surat Paulus untuk Korintus. Yuk kita berdoa sama-sama untuk persembahan kita. Bapa, kami mengangkat persembahan kami Tuhan. Ini adalah persembahan sebagai wujud cinta dan kasih kami kepadamu Tuhan. Kami memberi bukan saja karena kami ingin diberkati Tuhan. Karena kami percaya kami sudah diberkati. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan. Untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini lewat gereja ini Tuhan. Urapi setiap tangan-tangan yang mengelola. Engkau yang menyucikan dan menguduskan persembahan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, siap menerima berkat Tuhan Bapak Ibu? Mari para imam boleh tumpang tangani anak dan istri yang sendirian terima berkat dari Tuhan. Aminkan dengan antusias jika ini firman datang buat Bapak Ibu semua. Adalah kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masukmu, engkau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Bahkan mulutmu berkuasa, mari katakan sama-sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat,
dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Mari tumpang tanganin anak istri Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia. Menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai, dan sejahtera. Sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Mendapat kasih karunia dikasih oleh manusia dan dikasih oleh Tuhan. Berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun ke atas Bapak Ibu semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai bertemu di bulan September, di bulan yang baru dengan tema yang baru. Tuhan Yesus memberkati.